Salam Rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Swastiastu. Namo Buddhaya. Semoga kita semua selalu diberikan kemuliaan, kesehatan, keselamatan, dan semoga kelak di yaumul qiyamah kita semua dijadikan umat yang mukmin. Amin, amin ya robbal alamin. Penjelasan yang kemarin tentang cakra dasar, lalu cakra seks, cakra solar plexus, dan cakra jantung. Dan kali ini kita akan memahami yang terkait dengan cakra tenggorokan. Cakra adalah power atau pusaran energi yang kuat tetapi halus di dalam tubuh kita. Karakter dari cakra tenggorokan ini adalah seorang yang aktif, mudah beradaptasi, dan memiliki kemampuan khusus dalam dualitas semesta. Dan mereka lebih bisa untuk menyeimbangkan antara materi dan spiritual, antara yang nyata dan tidak nyata, dan mencari titik tengah antara dualitas semesta ini. Cakra ini berelemen air kecil yang berwarna biru yang menduduki di arah barat. Cakra tenggorokan ini adalah cakra kelima dari ketujuh cakra. Jadi yang saya bahas kemarin, cakra yang keempat adalah pintu gerbang yang memasuki spiritual. Dan yang sekarang adalah pintu kedua untuk memasuki ke dalam spiritual atau dunia spiritual. Kenapa kita sebut sebagai pintu kedua? Karena cakra ini sangatlah menentukan jalan spiritual kita. Karena sebelum kita mencapai tujuan spiritual, itu semua harus disaring. Dan kita bisa menyebut bahwa cakra tenggorokan ini adalah cakra penyaring. Jadi sebelum kita sampai ke tujuan, tentu saja semua itu harus disaring, harus berproses. Seperti contoh, seumpama kita mau mengikuti atau menjadi peserta audisi penyanyi di salah satu stasiun televisi yang sudah terkenal. Tentu saja semua itu tidak mudah. Semua itu harus ada prosesnya. Dan itu harus disaring. Dari sekian banyaknya peserta yang mengikuti audisi tersebut, itu akan tersaring siapakah yang terbaik. Begitu juga cakra ini akan menyaring kita, menyaring jalan spiritual kita. Nah, cakra tenggorokan yang berwarna biru ini adalah samudra, pintu yang memasuki samudra spiritual. Dan cakra ini bekerja dengan tenggorokan atau throat kita. Jadi ciri-ciri ketika cakra kita ini terbuka, itu biasanya karakter kita sudah mulai ada perubahan.
Nah, setelah kita mendapatkan perubahan di cakra jantung, lalu kita mengalami perubahan di cakra tenggorokan. Jadi yang biasanya kita selalu membicarakan hal-hal yang kurang baik atau selalu membicarakan kejelekan-kejelekan orang lain, dan ketika kita sudah disaring dengan cakra tenggorokan ini dan sudah mulai aktif dan kita mulai menyukai pembicaraan yang bermanfaat, seperti membicarakan tentang spiritual, kemudian kita suka memotivasi seseorang, kemudian kita selalu mengajak seseorang untuk melakukan kebaikan dan sebagainya. Dan cakra ini adalah salah satu cakra seorang penyanyi. Dan seorang penyanyi pun harus mempunyai cakra tenggorokan yang aktif. Karena dengan aktifnya cakra tenggorokan ini, dan dia juga harus memiliki suara yang indah dan penghayatan yang bagus. Seperti itu. Cakra ini pun bisa dikatakan cakra yang menciptakan jalan spiritual kita. Nah, kenapa cakra ini bisa menciptakan jalan spiritual kita? Nah, jadi begini. Ketika kita mengulang-ulang nama Tuhan yang kita yakini, dan secara otomatis nama Tuhan yang kita yakini itu kita ulang terus-menerus dengan bibir kita, selalu mengulang dan menyebut nama Tuhan, dan secara otomatis itu berkumandang di dalam tubuh kita, sehingga kita mulai terbiasa dan terbuka jalan spiritual kita. Maka dari itu, ketika kita mengulang-ulang kata yang kurang bagus atau selalu mengulang-ulang kata penderitaan yang kita jalani, atau sering mengeluh karena kata-kata itu yang sering kita ulang-ulang, dan akhirnya kehidupan kita akan terpuruk atau jauh dari kata kebahagiaan, karena selalu mengulang-ulang kata yang tidak bagus, dan secara tidak sadar itu masuk ke dalam alam bawah sadar kita. Seperti itu. Jadi mulai saat ini cobalah rubah sudut pandang kalian, rubahlah cara berpikir kalian ke arah yang lebih positif. Ya, kita boleh mengeluh, tapi semua itu ada batasannya, dan kita juga harus tahu tempat yang tepat untuk membicarakan hal tersebut. Seperti itu. Mungkin kalau kemarin kita belum terbuka cakra jantung kita, ini awalnya kalau cakra jantung kita belum terbuka, mungkin kita selalu membicarakan keburukan atau kekurangan orang lain. Tapi kalau cakra jantung kita sudah aktif atau terbuka dan masuk ke cakra tenggorokan kita, dan disitulah kita akan mengulang-ulang sesuatu hal yang baik. Bahkan kalau kita berbicara tentang seseorang, walaupun orang tersebut kurang baik, dan kita selalu mengatakan dia baik, dan banyak orang yang mendengarkan kata-kata kita
bahwa dia itu orang baik, dan secara otomatis akan berubah menjadi baik. Orang tersebut akan menjadi orang yang lebih baik lagi. Itu adalah salah satu kunci dari semesta. Perlu diingat, cakra ini adalah cakra penyaring. Jadi biasanya kalau kita melihat orang penceramah atau seseorang yang sedang memberikan motivasi lewat pidatonya, itu biasanya dia menggunakan banyak sekali cakra tenggorokannya untuk memotivasi orang-orang untuk menuju ke jalan spiritual, atau para motivator-motivator yang memotivasi orang untuk menuju ke jalan kesuksesannya, dan dia menjadi seseorang yang sangat berguna untuk orang lain. Tetapi kita juga harus berhati-hati dengan cakra tenggorokan kita, karena dengan cakra tenggorokan kita ini kita juga bisa bukan cuma memotivasi orang ke jalan positif, tapi juga bisa memotivasi orang ke jalan yang negatif, selalu melakukan atau mengajak orang-orang untuk berbuat tidak baik, atau mengajak seseorang ke jalan yang kurang baik seperti itu. Nah, inilah yang menjadi akibat buruk untuk diri kita dan juga untuk alam semesta ini. Jadi, kalau kita melakukan hal-hal yang positif, selalu berbicara yang positif, itu berarti cakra tenggorokan kita sudah terbuka. Akan tetapi, kalau kita terus-menerus berbicara tentang keburukan orang lain atau hal-hal yang negatif, itu berarti kita mempunyai masalah dengan cakra tenggorokan kita. Maka dari itu, seseorang yang mempunyai masalah dengan cakra tenggorokan, biasanya dia bisa terkena penyakit tiroid. Karena penyakit tiroid itu berasal dari stres. Jadi itu yang harus kita jaga, seperti itu. Karena apa? Kalau kita mengaktifkan cakra tenggorokan, membersihkan cakra tenggorokan, itu akan sangat membantu penyembuhan penyakit tiroid yang dideritanya. Seperti itu. Kiranya cukup sekian penjelasan dari saya. Niat dan tujuan saya tetaplah sama, saling berbagi agar kita semua dapat belajar. Dan prinsip belajar tetaplah sama, tetaplah terbuka namun kritis. Dan apapun yang saya sampaikan, janganlah langsung diterima, namun dikritisi. Pahamilah dengan bijak, dan semoga menjadikan wawasan tersendiri bagi Anda. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.